Namun Zulfikar tidak percaya. Ia berkata, apakah kamu berpikir kalau kamu tidak adil pasah? Dia memang terlihat akan mati. Itu terlihat nyata bagiku. Adam canını vermek üzereydi biraz önce. Namun Dervish tidak ingin adu argumen. Ia tersenyum lalu pergi. Zulfikar pun terus melihat dari luar tentang keadaan dari Wajir. Di lorong istana, Qasem dan Mafiruzeh pun berpapasan. Mafiruzeh berkata, "Selamat Qasem, sekarang kamu adalah seorang ibu dengan pangeran. Tapi mungkin lebih baik kamu melahirkan seorang sultana, karena putrakulah yang akan mengambil tahta. Takdir dari anakmu tidak pasti." Meçhul. Qasem tidak mau kalah. Ia pun menjawab, "Aku harap kamu menaruh perhatian sedikit saja dengan kejadian masa lalu, sehingga kamu bisa melihat mimpi dan kenyataan tidak sama." Mafiruzeh pun bertanya, "Apa maksudmu? Apa yang terjadi di masa lalu?" Qasem pun menjelaskan, putra tertua dari Sultan Sulaiman Han, yaitu Pangeran Mustafa, tidak naik tahta. Putra tertua dari Halimah Sultan, yaitu Pangeran Mahmud, memiliki akhir yang sama. Şehzade Mahmud'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze. Jadi, Mafiruzeh, ini bukanlah siapa yang lahir pertama, tapi yang terkuatlah yang akan naik tahta. Namun di atas segalanya, pastilah putra dari ibu yang memiliki kekuatan. Vela validesi kuvvetli olan. Mafiruzeh pun berkata, "Memangnya kekuatan apa yang kamu punya? Raja bahkan tidak bicara denganmu selama berbulan-bulan." Qasem pun tidak dapat menjawab perkataan Mafiruzeh. Ya bakmıyor. Di ruangan Halimah, Mustafa berkata pada ibunya, "Ibu, aku ingin pergi melihat Qasem, sehingga aku bisa bermain dengan bayinya." Bebeğiyle oyun oynarım. Dilruba tiba-tiba berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Pangeran Osman dan Pangeran Mehmet adalah musuhmu, Mustafa." Mustafa pun terdiam. Düşmanım Mustafa. Halimah langsung memanggil Dilruba. Dilruba. Tapi Dilruba berkata, "Bukankah itu kebenarannya, Ibu?" Halimah pun tidak menjelaskan apapun. Ia hanya menyuruh Mustafa untuk bermain kembali dengan Dilruba. Sen Dilruba'yla oynamaya devam et. Menekşe berkata, "Ini sudah berbulan-bulan, tidak ada berita dari Safiye Sultan." Halimah pun menjawab, bahkan meskipun bulan bersembunyi di antara awan, dia masih tetap di sana. Jelas sekali, Sultana sedang mengalami krisis. Kalau tidak, ia tidak akan menyembunyikan dirinya begitu lama. Saklamazdı kendini. Hünkârım. Raja akan kembali ke ruangannya. Zulfikar pun datang lalu melaporkan kalau Lala Mehmet Pasha pingsan di sidang dewan. Raja pun bertanya, apa yang terjadi padanya? Zulfikar pun menjawab, sekarang dia baik-baik saja. Dokter telah merawatnya. Ini terjadi ketika dia mengetahui kalau dia akan dikirimkan kampanye. Dia berdebat dengan Dervish Pasha dan kemudian dia jatuh pingsan. Münakaşa ederken fenalaştılar. Dan Dervish Pasha menganggap kalau itu hanya pura-pura. Raja pun bertanya, mengapa? Zulfikar menjawab, kalau Dervish dia yakin bahwa Wajir sedang mencoba mencari alasan untuk tidak ikut kampanye. Tapi aku tidak setuju dengan Dervish Pasha. Lala Mehmet Pasha tidak mungkin melakukan hal itu. Setelah mendengar laporan itu, Raja pun akan masuk ke ruangannya. Namun Qasem ketepatan telah sampai di sana. Raja pun melihat Qasem, namun ia tetap masuk dan tidak menyapa Qasem. Qasem yang melihat dirinya selalu diabaikan, kemudian berkata, "Rajaku, dengarkan aku atau ambil nyawaku." Hünkârım, ya beni dinleyin. Melihat raja yang terus berjalan tidak peduli padanya, Qasem pun akan pergi. Kösem Sultan. Namun tiba-tiba, Zulfikar memanggilnya dan mempersilahkannya untuk masuk. Qasem pun terlihat sangat senang. Ia pun segera masuk. Gel. Saat di hadapan raja, raja berkata, "Beritahukan aku ada apa, Qasem." Qasem pun mulai berbicara. "Aku tahu aku telah menghancurkan hatimu, juga melukai hatimu.
Aku memohon maaf berkali-kali. Raja pun menjawab, ya, kamu memang menulis lusinan surat, tapi kamu bukanlah Qasem yang polos itu. Qasem pun menjawab, itu memang benar. Mereka telah membunuh Qasem yang polos. Yang kamu harap bisa kamu temukan di dalam surat itu. Safiye Sultanlah yang telah melakukannya. Safiye Sultan yaptı bunu. Raja pun berkata, kamu hanya membicarakan tentang dirimu. Kamu telah menghancurkan hatiku, Qasem. Kembalilah ke ruanganmu. Rawatlah putra kita. Ahmet, Qasem tidak ingin pergi. Ia pun berbicara lagi. Ahmet, kamu adalah seorang ayah sekarang. Kamu pasti mengerti apa arti kasih sayang ayah bagi anak-anaknya. Raja pun berkata, dari mana asalnya perkataan itu? Qasem pun akhirnya menceritakan apa yang ia pendam selama ini. Ayahku datang kemari, meski ke ujung dunia, untuk menemukanku. Baban mı? Raja pun bertanya, ayahmu? Qasem pun mengangguk. Qasem melanjutkan ceritanya. Tapi sebelum ayahku menemukanku, Safiye Sultan telah menangkapnya. Dia menyandranya. Safiye Sultan mengancamku dengan kehidupan nyawa ayahku. Beni babamın canını almakla tehdit etti. Dia mengatakan padaku, dia akan membebaskan ayahku jika aku meyakinkanmu untuk membuatnya tinggal di istana. Aku berbohong padamu demi hidup ayahku Ahmet. Meskipun aku melakukan semua yang ia mau, Safiye Sultan tetap membunuh ayahku. Safiye Sultan babamın canına kıydı. Belki her şey en baş... Harusnya aku memberitahukan semuanya sejak awal padamu, tapi aku sangat ketakutan. Aku takut akan kehilangan ayahku. Kemudian aku mengambil keuntungan melalui rahasia Fariye Sultan, hanya untuk mengirimkan Safiye Sultan dari istana ini. Raja pun lalu mendekati Qasem. Qasem pun berbicara lagi. Hanya ada satu-satunya untuk meringankan rasa sakitku, yaitu melihat dirimu, senyummu. Namun ketika kamu membelakangiku, aku seperti jatuh ke dalam neraka. Cehenneme düştüm sanki. Penghiburanku saat ini hanyalah putraku. Aku hidup hanya untuk dirinya. Setelah mendengar semua pengakuan Qasem, Raja pun akhirnya mengerti mengapa Qasem yang ia kenal telah berubah. Ia pun mencium Qasem lalu memeluknya. Qasem pun menangis. Ia berkata, Ahmet, jangan meninggalkanku. Raja pun mengelus punggung Qasem. Ia mengerti akan penderitaan yang Qasem alami selama ini. Ahmet beni bırakma.